Lega Serie A merilis jadwal resmi pekan ke-37, Inter dan Napoli bermain bersamaan. Lega Serie A telah mengumumkan tanggal dan waktu pertandingan untuk Giornata ke-37, pekan kedua terakhir musim ini. Seluruh pertandingan, kecuali Genoa Atalanta, akan dimainkan secara serentak pada Senin 19 Mei pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Satu-satunya laga yang akan digelar lebih awal adalah Genoa Atalanta, yang dijadwalkan pada Minggu 18 Mei pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sisanya, 9 pertandingan akan berlangsung bersamaan, menjanjikan emosi dan ketegangan tinggi dalam perebutan gelar, zona Eropa, dan penyelamatan dari degradasi. Pertandingan-pertandingan yang disiarkan langsung di Sky Italia adalah Inter Lazio, Fiorentina Bologna, dan Lecce Torino, menandakan ketertarikan besar terhadap laga-laga yang berpotensi menentukan nasib akhir musim beberapa tim kunci. Sementara itu, Presiden Lega Serie A, Ezio Simonelli, mengonfirmasi bahwa kalender Serie A musim 2025-26 akan dirilis pada 6 Juni mendatang. Pada 6 Juni, dalam rangkaian Festival Serie A, kami akan merilis jadwal untuk musim 2025-26. Kami berupaya memberikan pengumuman sedini mungkin, meski sering terpaksa menunggu hasil kompetisi Eropa. Kami memahami ini jadi kendala bagi para tifosi, ujar Simonelli. Alessandro Bastoni, saya sangat bangga karena mencerminkan peran bek modern. Alessandro Bastoni mengaku bangga telah menjadi salah satu figur penting dalam evolusi peran bek tengah di sepak bola modern. Dalam wawancara bersama Ball LDN, pemain berusia 26 tahun itu menyoroti pentingnya kerja keras dan konsistensi dalam mencapai level tertinggi. Saya sangat bangga karena telah membantu mendefinisikan ulang peran bek modern, ujar Bastoni. Bek asal Italia itu telah menunjukkan performa luar biasa sejak pertama kali tampil bersama Inter pada 2017. Ia kini dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di Eropa dan menjadi pilar utama di lini belakang Nerazzurri. Bakat saja tidak cukup, Anda butuh konsistensi dan obsesi pada detail terkecil, katanya. Bastoni juga mengungkapkan kebanggaannya bisa mewakili tim nasional Italia. Mewakili Italia adalah kebanggaan terbesar, tidak ada perasaan yang bisa menyamainya, tambahnya. Meski mendapat minat dari klub-klub besar Eropa, termasuk Manchester City di bawah Pep Guardiola, Bastoni tetap setia pada Inter. Klub pun tak pernah mempertimbangkan untuk melepas salah satu aset berharganya itu. Kerja keras selalu terbayar, ucap Bastoni, yang kini selangkah lagi membawa Inter menuju kejayaan Eropa setelah menyingkirkan Barcelona di semifinal. Dalam laga tersebut, Bastoni tampil sebagai tembok kokoh, terutama saat menghadapi Lamine Yamal. Ia mengakui bahwa penyerang muda Barcelona itu memberi tantangan terbesar sepanjang karirnya. Lamine Yamal menguji saya lebih dari pemain manapun yang pernah saya hadapi, jelasnya. Meski rekan-rekannya seperti Di Marco dan Carlos Augusto sempat kesulitan, Bastoni tetap tangguh hingga akhir. Kini, ia bersiap tampil maksimal di final Liga Champions melawan PSG di Allianz Arena. Dengan pertandingan seminggu sekali, Inter siap menyalip jika Napoli terpeleset. Jurnalis senior Paolo Condo menilai bahwa Napoli telah menggunakan satu-satunya kesempatan mereka untuk melakukan kesalahan, dan menyebut Inter siap memanfaatkan celah kecil apapun untuk merebut kembali posisi puncak klasemen. Jika Napoli terpeleset lagi, Inter akan langsung menyalip, kata Condo dalam analisanya. Ia menyebut perebutan Scudetto musim ini sebagai salah satu yang paling mendebarkan dalam beberapa tahun terakhir. Hingga kini, hanya selisih 1 poin yang memisahkan Inter dan Napoli di klasemen Serie A. Kondisi ini membuat jalannya perebutan gelar masih sangat terbuka, berbeda dari liga-liga top Eropa lainnya yang sudah menetapkan juara. Serie A masih menyimpan misteri. Tidak seperti liga lain di Eropa yang sudah selesai, ujar Condo. Meski Napoli masih berada di puncak klasemen, hasil imbang kontra Genoa membuat mereka kehilangan momentum. Sementara Inter berhasil meraih kemenangan penting atas Torino dengan skor 2-0 di laga tandang. Napoli kehilangan 2 poin berharga, sedangkan Inter menang dan menjaga tekanan, jelasnya. Condo mengingatkan bahwa 2 laga tersisa akan menjadi penentu, dan keunggulan 1 poin bukanlah jaminan. Ia pun menegaskan bahwa Napoli kini tak memiliki ruang lagi untuk membuat kesalahan. Napoli sudah memakai kartu as mereka, sekarang mereka tidak boleh tergelincir lagi, pungkasnya. Inter dikabarkan tengah memantau dengan cermat penyerang muda milik Parma. Angelo Boni, yang tampil impresif di Serie A musim ini. Jurnalis Calcio Mercato, Pasquale Guaro, melaporkan bahwa sang pemain mendapat penilaian sangat positif dari pihak Nerazzurri. Boni mendapatkan ulasan yang sangat baik dari Inter dan memiliki kualitas yang dicari klub, tulis Guaro. Penyerang berusia 21 tahun tersebut menjadi salah satu talenta muda yang menarik perhatian banyak klub papan atas Italia.
Inter melihat Bonni sebagai opsi potensial untuk memperkuat lini depan mereka di masa depan. Dia adalah pemain yang dipantau secara ketat karena sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan, tambah laporan tersebut. Tidak hanya Inter, dua rival Serie A lainnya, Napoli dan AC Milan, juga menunjukkan minat terhadap Bonni. Persaingan untuk mendapatkan jasa pemain asal Prancis itu diperkirakan akan semakin sengit menjelang dibukanya bursa transfer. Napoli dan Milan juga termasuk di antara klub yang tertarik pada Bonni, ungkap Guarro. Meski belum ada tawaran resmi yang dilayangkan, ketertarikan dari klub-klub besar menandakan nilai strategis Bonni di mata para pencari bakat. Inter diperkirakan akan terus mengikuti perkembangannya secara intensif dalam beberapa minggu ke depan. Inter akan terus memonitor situasi Bonni secara intensif, tutup Guarro. Inter bidik Ricci dan Friendrup sebagai regista baru gantikan Aslani. Inter mulai merancang manuver Mercato untuk musim panas mendatang, dan salah satu prioritas utama adalah memperkuat posisi regista di lini tengah. Menurut laporan dari Corriere dello Sport, klub tengah mempertimbangkan dua nama, Samuel Ricci dari Torino dan Morten Friendrup dari Genoa. Persaingan antara Ricci dan Friendrup diperkirakan akan menjadi masa kini dan masa depan Inter, terlebih dengan kemungkinan kepergian Christian Aslani. Gelandang asal Albania itu, meski masih muda dan memiliki potensi, Inter tampaknya lebih menginginkan si pemain lebih banyak mendapatkan menit bermain di tempat lain demi pertumbuhan karirnya. Ricci, 23 tahun, dikenal memiliki visi permainan dan kemampuan distribusi bola yang matang untuk usianya. Sementara Friendrup, 24 tahun, menonjol karena intensitas, mobilitas, dan kemampuan bertahan yang solid, menjadikannya profil yang berbeda namun menarik. Keputusan akhir akan dipengaruhi oleh faktor teknis, strategis, dan tentu saja, ekonomi. Nerazzurri ingin memastikan bahwa pengganti Aslani tidak hanya sekadar pelapis, tetapi juga mampu bersaing untuk tempat di tim utama dengan Hakan Çalhanoğlu yang masih menjadi pilihan pertama Simone Inzaghi. Inter terus mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Luis Enrique. Inter terus mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Luis Enrique dari Olympique Marseille, dengan target pemain asal Brasil itu bisa tersedia tepat waktu untuk Piala Dunia antar klub pada Juni mendatang. Namun, klub asal Italia tersebut masih harus menyamakan tawaran mereka dengan valuasi yang diminta Marseille. Inter ingin kesepakatan ini rampung sebelum Piala Dunia antar klub dimulai, lapor Gianluca Di Marzio. Luis Enrique menjadi salah satu target utama untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi di musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah menjadi pusat perhatian dalam rencana belanja pemain Inter yang diprediksi akan sibuk. Enrique diidentifikasi sebagai prioritas dalam bursa transfer kali ini. Inter dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan pihak sang pemain setelah pembicaraan awal dengan Direktur Olahraga Marseille, Mehdi Benatia. Pembicaraan awal sudah terjadi, dan kesepakatan personal dengan Enrique telah dicapai, ujar laporan tersebut. Namun tawaran awal Inter senilai 25 juta euro termasuk bonus belum memenuhi permintaan Marseille sebesar 30 juta euro. Pihak Inter berharap negosiasi lanjutan dalam beberapa hari ke depan bisa menjembatani selisih tersebut dan menyegel kesepakatan. Direktur klub yakin putaran negosiasi berikutnya akan menyempitkan selisih harga dan memastikan kedatangan Enrique, tutup laporan dari Di Marzio. Villarreal tak akan permanenkan Tajon Buchanan, masa depannya masih tanda tanya. Tajon Buchanan sempat mencuri perhatian di awal petualangannya di La Liga bersama Villarreal, setelah dipinjamkan oleh Inter pada akhir jendela transfer Januari lalu. Pemain asal Kanada itu tampil cukup menjanjikan dalam laga-laga perdananya bersama tim berjuluk Submarino Amarillo. Buchanan sempat beradaptasi dengan baik di Liga Spanyol, tulis Mundo Deportivo mengutip jurnalis Ekrem Conur. Namun nasib berkata lain saat ia mengalami cedera engkel serius di awal April dalam pertandingan melawan Athletic Bilbao. Cedera itu memaksanya absen dalam beberapa pertandingan penting dan menggoyahkan posisinya di tim utama asuhan Marcelino Garcia Toral. Ia mengalami distorsi pergelangan kaki yang cukup parah dan absen cukup lama, lapor sumber tersebut. Meskipun Buchanan telah pulih dan kembali tersedia, pelatih Villarreal tidak lagi memberinya tempat reguler di starting 11. Akibatnya, klub asal Spanyol itu dilaporkan tidak berniat mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 13 juta euro dalam kesepakatan peminjamannya dari Inter. Villarreal tidak terlihat tertarik untuk menebus klausul pembelian, tulis Mundo Deportivo. Saat ini belum diketahui apakah winger berusia 26 tahun itu akan kembali bergabung dengan skuad Inter secara penuh musim depan. Manajemen Nerazzurri dikabarkan sedang mengevaluasi kemungkinan untuk meminjamkannya kembali ke klub lain.
Belum jelas apakah ia akan kembali ke Milan atau mencari tujuan baru. Tutup laporan tersebut.